Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 253. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 253. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru dari kisah pemuda kaya yang sederhana. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, siang itu sekitar jam 2 siang Andi berpamitan kepada kedua orang tuanya. Siang ini Andi hendak pergi ke rumah Lisa. Siang itu Andi sempat ditegur oleh Pak Billy karena menggunakan sebuah motor butut ketika hendak pergi ke rumah Lisa. Namun bukan Andi namanya jika tidak bisa mengelak dari teguran Pak Billy. Dan kira-kira 40 menit kemudian Andi telah memasuki sebuah pekarangan yang begitu luas. Sang satpam yang telah mengenal Andi tampak begitu heran ketika melihat Andi datang hanya menaiki sebuah sepeda motor yang usianya sudah cukup tua. Satpam itu pun tampak begitu hormat kepada Andi, apalagi satpam itu pun telah mengetahui siapa sebenarnya Andi ini. Andi adalah calon menantu dari sang pemilik rumah dan satpam itu pun telah mengetahui latar belakang Andi sebagai anak tertua dari seorang pengusaha besar yang sangat disegani di negeri ini. Tuan muda Non Lisa dan tuan serta nyonya sedang pergi, tapi kalau tuan muda mau nunggu juga silahkan. Ruang depan dibuka kok. Ada pembantu juga, jika tuan muda ingin minum bisa minta kepada dia saja. Oh ya tuan muda, di ruang depan juga ada beberapa orang tamunya Non Lisa, kata satpam itu kepada Andi. Baik pak, terima kasih, kalau begitu biar saya langsung masuk ya pak. Andi pun segera memasuki rumah Lisa. Dan Andi pun kemudian memarkirkan motornya di depan rumah Lisa. Saat itu pemandangannya sangat kontras sekali. Motor Andi diparkirkan sejajar dengan beberapa mobil mewah yang ada di tempat itu. Tampak saat itu ada beberapa orang tamu yang sedang duduk di teras rumah Lisa. Mereka tampak asyik mengobrol dengan teman-temannya. Saat itu ada 4 orang wanita dan 3 orang pria yang tengah berbincang-bincang. Dan ketika mengetahui kedatangan Andi, rupanya para tamu Lisa itu tidak ada seorang pun yang mengenali Andi. Bahkan orang-orang itu terlihat seperti tidak menganggap dengan kedatangan Andi. Mereka sama sekali tidak memperhitungkan siapa pemuda yang kini telah duduk di ruang depan itu. Tampak Andi kemudian mendekati beberapa orang tamunya Lisa itu. Selamat siang. Sedang menunggu Lisa juga ya mbak? Mas, kata Andi kemudian. Coba saja mbak dan mas ditelepon saja Lisanya, apakah masih lama atau segera pulang. Kalau tahu ada tamu saya yakin kok Lisanya pasti akan segera pulang jika memang keperluannya tidak penting-penting amat. Kata Andi kemudian. Rupanya para tamunya Lisa itu tidak menanggapi sama sekali dengan apa yang dikatakan Andi tersebut. Di dalam hati mereka saling membatin. Memang siapa dia beraninya ngomong kayak begini. Tidak level rasanya jika harus berbicara dengan pemuda ini. Tampak para tamunya Lisa saling membatin Andi. Andi yang begitu sederhana bahkan terkesan seperti orang miskin itu kenapa seolah-olah mau mengatur mereka untuk bertemu dengan Lisa. Para tamunya Lisa itu sama sekali tidak mengetahui jika Andi adalah calon suaminya Lisa. Sehingga rata-rata mereka mencemooh Andi walaupun tidak ditampakkan oleh mereka di depan Andi. Mas, kalau gitu masnya saja yang menghubungi Lisa dan bilang saja ada Roni dan Lydia serta beberapa temannya ingin bertemu dengan dia. Kata perempuan bernama Lydia itu kepada Andi. Para tamunya Lisa itu membatin di dalam hatinya. Mana berani pria itu menghubungi Lisa.
Bahkan nomornya Lisa pun pastilah pemuda itu tidak memilikinya. Batin mereka. Rupanya teman-teman Lisa ini adalah teman kuliah Lisa dan rata-rata mereka adalah anak-anak dari pengusaha di kota ini. Dan saat itu Andi yang merasa tidak enak jika teman-teman calon istrinya itu menunggu terlalu lama. Andi kemudian mengeluarkan handphonenya. Dan tak berapa lama kemudian Andi memencet nomor handphone milik Lisa dari handphonenya. "Sebentar ya Mbak, saya hubungi Lisanya dahulu," kata Andi kemudian. Dan saat itu beberapa orang tamunya Lisa tampak saling berpandangan satu dengan lainnya. Rupanya mereka sama sekali tidak mempercayai dengan yang dikatakan oleh Andi. Dan hanya dalam hitungan kira-kira setengah menit Andi telah tersambung kepada Lisa. Dan ini membuat beberapa orang terkejut dibuatnya. "Lis, ini Mas Andi, Lis. Lisa, posisi sekarang di mana, Lis? Ini Mas Andi ada di rumah Lisa. Terus ini ada teman-teman Lisa namanya Lydia dan Mas Roni. Bagaimana, Lis? Apakah Lisa bisa pulang, Lis?" "Oh ya, Lisa bicara saja dengan teman-temanmu ya," kata Andi kemudian. Beberapa orang yang mendengarkan percakapan itu termasuk Roni dan Lydia terlihat kaget dibuatnya. Ternyata pemuda yang terlihat sangat sederhana itu begitu dekat dengan Lisa. Tapi bisa saja dia hanya mengada-ada saja. Seolah-olah bicara-bicara dengan Lisa padahal sesungguhnya dia tidak sedang bicara dengan siapa-siapa. Batin Lydia kemudian. "Mas, boleh tidak Mas saya bicara dengan Lisa? Saya sudah lama tidak bicara dengan Lisa, Mas. Siapa tahu setelah mendengar suara saya Lisa langsung pulang," kata Lydia dengan penuh percaya diri. Dan mendengar apa yang dikatakan Lydia itu Andi tampak tersenyum. Andi kemudian menyerahkan handphone miliknya itu kepada Lydia. Dan seketika Lydia pun berusaha menahan tawanya ketika melihat tampilan handphone milik Andi. Handphone milik Andi itu adalah sebuah Android keluaran sekitar tahun 2014. Sebuah handphone keluaran lama yang bentuknya sudah kurang menarik, dan sebenarnya saat itu Lydia tidak percaya dengan Andi, namun sengaja Lydia menerima handphone yang dijulurkan oleh Andi. Di dalam hatinya Lydia berkata pemuda ini berani sekali telah membohongi dirinya. Lihat saja apa yang bakal dilakukannya untuk membalas pemuda satu ini. Batin Lydia. Tak berapa lama kemudian handphone milik Andi telah berpindah tangan kepada Lydia. Dan ketika handphone itu berada di dekat telingan Lydia, maka dengan ragu-ragu Lydia kemudian berkata halo. Dan tanpa diduga oleh Lydia, ucapan halo dari Lydia itu mendapatkan sahutan dari seberang telepon. "Halo Lydia, apa kabar? Maaf ya jika kamu lama nunggu. Untung Mas Andi telepon aku ya. Sampaikan sama Roni dan teman-teman ya, aku akan segera kembali. Mungkin 40 menit lagi." "Oh ya Lid, kamu sudah kenalan dengan Mas Andi kan? Kalau gitu kalian ngobrol-ngobrol lah dengan Mas Andi supaya kalian kenal, bukan hanya dengan aku tapi Mas Andi pun kalian juga kenal." "Ya sudah Lid, sampai ketemu ya. Tunggu aku, jangan pulang dulu ya. Salam buat teman-teman," kata Lisa kemudian menutup teleponnya. Lydia saat itu sepertinya tidak bisa berkata-kata. Ternyata pemuda ini benar adanya. Dan siapa pula pemuda ini sehingga Lisa sampai memintanya untuk berkenalan. Dan di tengah-tengah pembicaraan itu tiba-tiba salah seorang pembantu di rumah Lisa datang menghampiri mereka. "Tuan muda," kata Non Lisa barusan di telepon, "Tuan muda diminta mengajak tamunya Non Lisa masuk," kata pembantu Lisa itu dengan wajah terlihat begitu kaku karena begitu segan kepada Andi. Dan pembantu itu pun kemudian berpamitan untuk kembali masuk ke dalam rumah. "Hah, Tuan muda, yang begini dipanggil Tuan muda? Apa aku gak salah dengar nih?" Batin Lydia dan teman-temannya. "Kalian kan teman-temannya Lisa. Ayo masuk ke dalam. Kita sambil ngobrol santai di dalam,"
kata Andi kepada beberapa orang tamunya Lisa. Dan di dalam rumah kini nampak perbedaan sikap dari teman-temannya Lisa. Saat ini mereka sudah tak berani lagi berkata dan berbuat aneh-aneh terhadap Andi. Beribu pertanyaan ada di dalam benak mereka tentang siapa sebenarnya pemuda ini. Seorang pemuda yang begitu sederhana atau malah bisa dibilang pemuda miskin, namun ternyata pemuda ini sangat dihargai oleh Lisa dan keluarganya. Kejadian hari ini benar-benar sebuah tanda tanya besar bagi mereka, dan hal inilah yang nanti ingin mereka tanyakan langsung kepada Lisa. Mereka sangat penasaran tentang jati diri pemuda ini. Siapakah pemuda ini sehingga Lisa sepertinya begitu segan kepada pemuda ini? Dan mengingat beberapa kejadian yang agak aneh menurut mereka ini, maka mereka menjadi ingin secepatnya bertemu dengan Lisa dan menanyakan beberapa hal tentang pemuda ini. Dan di dalam ruang tamu rumah Lisa terlihat suasana menjadi kaku. Menyadari suasana yang tidak enak dan kaku seperti ini, Andi kemudian duduk agak terpisah dengan para temannya Lisa. Andi kali ini duduk di dekat jendela dan sesekali Andi melihat ke halaman rumah Lisa untuk memastikan apakah Lisa sudah datang apa belum. Dan sore itu setelah ditunggu sekitar 1 jam muncullah sebuah mobil mewah di halaman rumah Lisa. Ternyata itu adalah Pak Ferry beserta dengan istri dan anaknya yaitu Lisa. Saat itu ternyata Andi entah karena capek atau lama menunggu, Andi tidur sambil duduk di kursi. Pak Ferry dan Ibu Feni dan Lisa tampak tersenyum ketika melihat Andi duduk di kursi tanpa bergerak. Kini maklumlah mereka jika Andi tertidur sambil duduk di kursi. Pak Ferry dan Ibu Feni kemudian terlibat obrolan dengan Lydia dan beberapa orang temannya. "Please kasihan tuh Andi sampai ketiduran nunggu kita. Sudah jangan diganggu, biarkan saja," kata Pak Ferry kemudian. "Oh ya Liz, kalau perlu Andi suruh tidur di kamar saja, kan masih ada kamar kosong. Lydia, Om sama Tante masuk dulu ya. Kalian silahkan dilanjut ngobrol-ngobrolnya," kata Pak Ferry kemudian meninggalkan Lydia dan teman-temannya. "Kalian sudah ngobrol-ngobrol dan kenalan dengan Mas N kan? Oh ya Mas, Andi ini calon suami aku. 2 bulan lagi kami akan menikah. Mohon doanya ya biar bisa lancar," kata Lisa sambil tersenyum kepada teman-temannya itu. Lydia dan teman-temannya saat itu hanya terdiam. Ucapan dari Lisa itu membuat mereka sangat kaget dibuatnya. Lisa gadis yang modis, terpelajar dan dari kalangan pengusaha, namun kenapa berjodoh dengan pemuda yang begitu sederhana dan terkesan miskin? Batin mereka, "Oh ya Mas, Andi ini adalah anak pertama dan Pak Billy Nicholas. Beliau adalah salah satu pengusaha yang namanya sudah lumayan terkenal. Mungkin ada dari kalian yang sudah pernah mendengar nama Pak Billy?" tanya Lisa kepada teman-temannya. Sontak saja teman-teman Lisa dibuat terkejut dengan kata-kata dari Lisa itu. Pak Billy adalah seorang pengusaha besar. Semua orang pasti pernah mendengar nama besarnya. Dan yang lebih mengherankan, ternyata putra Pak Billy yang tertua terlihat begitu sederhana. Dan pantas saja keluarga Lisa tak ada penolakan sedikit pun terhadap pemuda itu. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 253. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.